Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Adi Hamdani SPD, guru SMP Juara Pekanbaru. Kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita. Kali ini di kelas 8 materi persamaan garis lurus. Ya, persamaan garis lurus. Part keempat menyusun persamaan garis lurus. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga anak-anak semuanya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan jangan lupa siapkan alat tulis, bukunya untuk keberlangsungan kegiatan belajar kita hari ini. Baik anak-anak semuanya, materi kali ini tujuannya adalah agar yang pertama menentukan persamaan garis lurus yang melalui satu titik dan gradien. Yang kedua adalah menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Jadi kita nanti akan menentukan bagaimana persamaan garis lurusnya, bagaimana bentuknya persamaan garis lurusnya. Yang pertama adalah bagaimana cara membentuk PGL atau persamaan garis lurus. Ada syarat untuk membentuk suatu garis lurus ini. Syarat pertama itu adalah dia harus terdapat dua titiknya. Jadi ada dua titik yang harus kita ketahui. Misalnya ada titik berapa ya? Titik ini misalnya titik A. Dan misalnya titik B dihubungkan. Terdapat dua titik, ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah terdapat satu titik dan ada gradiennya, ya. Jadi jika dalam sebuah soal ada satu titik, diketahui satu titik dan diketahui gradiennya, baik dalam bentuk gradien persamaan garis atau yang lain-lain, kita bisa menentukan atau membentuk persamaan garis lurusnya. Baik, satu titik dan gradiennya. Bagaimana cara membentuk persamaan garisnya? Jika suatu garis melalui satu titik, yaitu X1 dan Y1, dan gradien M-nya diketahui, maka rumus menentukan persamaan garis lurusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Kita contohkan soalnya. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 5,4 dengan gradien negatif 3. Jadi di sini diketahui satu titik dan gradiennya. Maka kita buatkan rumusnya Y kurang Y1 M X kurang X1. Di sini kita mengetahui bahwasanya ini negatif 5 adalah X1 dan 4 adalah Y1. Sedangkan ini adalah M-nya. Ya. Maka tinggal kita masukkan ke rumus ini. Y kurang Y1. Satunya 4. Y kurang 4 sama dengan M-nya negatif 3 kali X kurang negatif 5. Maka Y kurang 4 sama dengan negatif 3 dikali X tambah 5. Lalu kita kalikan ke dalam yang ini, yang sebelah kanan. Y kurang 4, negatif 3 kali X, negatif 3X, negatif 3 kali 5, negatif 15. Kita kumpulkan yang sejenis. Y sama dengan negatif 3X kurang 15 ditambah 4. Jadi 4-nya dipindah ke sebelah kanan, transposisi ya. Maka hasilnya adalah Y sama dengan negatif 3X kurang 11. Atau misalnya dalam soal-soal objektif, kalau tidak ditemukan jawaban ini, maka bisa kita rubah bentuknya dengan cara memindah luaskan. Ya, jadi negatif 3X dan negatif 11 ini semuanya dipindahkan ke sebelah kiri. Maka Y tambah 3X tambah 11 sama dengan 0. Kasus yang kedua yaitu adalah diketahui dua titik. Ya, diketahui dua titik. Jika suatu garis melalui dua titik yaitu X1, Y1,
dan X2 Y2, maka rumus menentukan persamaan garis lurusnya adalah, ya, kita lihat dulu untuk membahas M-nya adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Jadi kita cari dulu M-nya dengan cara memasukkan nilai Y2 Y1-nya, X2 dan X1-nya. Contoh soalnya adalah tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 2, negatif 4 dan titik negatif 4,3. Kita bisa buatkan M-nya terlebih dahulu. Di sini kita ketahui M1-nya, ya, ini X1, Y1, X2, Y2. Maka kita sudah tahu, oh ini negatif X1 ini negatif 2, Y1 ini negatif 4, X2 nya negatif 4, Y2-nya 3. Maka tinggal kita masukkan ke rumus M-nya. Di sini M Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. 3 kurang negatif 4, negatif 4 dikurang negatif 2. Maka hasilnya adalah 3 tambah 4 per negatif 4 ditambah 2. Hasilnya 7 per negatif 2 atau negatif 7 per 2. Dari hasil M ini kita masukkan ke rumus awalnya. Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang Y1. Tinggal kita masukkan ke sini X1 Y1-nya, maka Y kurang negatif 4 sama dengan negatif 7 per 2 kali X kurang negatif 2. Agar negatif 2-nya ini tidak ada lagi pecahan, ya, agar tidak ada pecahan ini, maka semuanya kita kalikan dengan negatif 2. Maka hasilnya adalah Y tambah 4 sama dengan negatif 72 X tambah 2. Maka dikalikan negatif 2. Negatif 2 kali Y, negatif 2Y. Negatif 2 kali 4, negatif 8. Negatif 2 kali negatif 72, 7. Kali X tambah 2. Karena X tambah 2-nya ini dalam kurung. Maka sini kita kalikan terlebih dahulu di dalam tanda kurungnya. Negatif 2Y kurang 8 sama dengan 7X tambah 14. Kita kumpulkan ke sebelah kanan saja. Karena apa? Agar nilainya menjadi positif, ya, tidak negatif. Maka ketika kita kumpulkan ke sebelah kanan, 7X tambah 2Y tambah 14 tambah 8. Setelah semuanya positif, maka bentuknya menjadi 7X tambah 2Y 14 tambah 8, 22. Sama dengan 0. Ya, inilah dia persamaan garis dari dua titik ini. Bagaimana kalau dikasih gambar saja? Nih, misalnya gambarnya seperti ini. Ya, gambarnya seperti ini. Bisa kita ketahui bahwasanya titik ini berapa? Titik ini adalah 0,3. Sini adalah 5,0. Maka di sini kita tahu bahwasanya ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Jadi tinggal kita masukkan ke M-nya dulu. M-nya dulu berarti M sama dengan Y2-nya adalah 0. 0 dikurang 3 per 5 dikurang 0 sama dengan negatif 3 per 5. Hasilnya adalah negatif 3 per 5. Hasil dari M ini kita masukkan ke rumus ini, persamaan awalnya. Y kurang Y1-nya adalah 3 sama dengan negatif 3 per 5 kali X dikurang X1-nya berapa? 0. Maka Y kurang 3 dengan negatif 3 per 5 dikali X. X kurang 0 kan X, ya.
Maka supaya negatif 5-nya hilang, kita kalikan semua. Baik, semuanya sampai di sini. Agar negatif 5 ini 5 ya. Negatif 5-nya hilang, maka kita kalikan negatif 5. Maka hasilnya negatif 5Y ditambah 15 sama dengan 3x. Kita pindahkan 3x ditambah 5Y kurang 15 sama dengan 0. Ini dia hasilnya pada soal ini. Baik, demikian materi tentang nyusun persamaan garis lurus pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan bisa mengerjakan latihan nantinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.